Oke, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Saya di sini Thomas Krisna akan men-sharingkan lagi salah satu solusi dari permasalahan soal-soal tentang variabel cost. Ya, jadi soalnya adalah ini saya ambil dari salah satu materi ya. Jadi data biaya PT Gloria. Ya, jadi dari beberapa data yang kita dapatkan, kemudian kita ingin tahu bagaimana dengan data-data yang kita punya tersebut kita bisa memecahkan masalah atau menghasilkan laporan variabel cost ya, dan juga full cost, dan kita bandingkan ya. Oke, silahkan simak terus videonya seperti berikut ya. Nah, jadi di sini data biayanya adalah seperti yang rekan-rekan bisa lihat pada baris yang sebelah kiri ya, sini ya. Nah, ini ya, ini saya zoom agak besar ya. Oke ya, seperti ini. Nah ya, jadi seperti ini ya. Jadi datanya seperti begini. Jadi PT Gloria ya, nah ini ya. Nah di sini PT Gloria dia jumlah produksinya adalah 9.000 unit. Kemudian jumlah yang terjual adalah 8.000 unit, harga jual masing-masing 1.000 per unit. Kemudian biaya bahan baku 250 per unit yang dihasilkan, biaya tenaga kerja langsung 200 per unit yang dihasilkan, BOP 150 rupiah per unit yang dihasilkan, dan biaya penjualan 25 unit 25 rupiah per unit yang dihasilkan. Ya, jadi informasi yang tersaji ini udah terpisahkan antara biaya variabel sama biaya tetap ya, seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui, bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung adalah punya sifat biaya variabel atau cenderung ke biaya variabel ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk biaya tetapnya ada biaya tetap produksi, hitungannya per periode ya, jadi 1 juta per periode dengan kapasitas normal 10.000 unit. Kemudian biaya administrasi 250.000 per periode ya, dan biaya penjualan 200.000 per periode. Nah, dalam soal ini untuk simplifikasi tidak dijelaskan berapa persediaan awal dan akhir untuk bahan baku langsung, barang dalam proses, dan barang jadi ya, tidak dijelaskan. Oke, langsung aja adik-adik sekalian dan rekan-rekan, kita langsung lihat bagaimana saya memecahkan atau menghasilkan laporan harga pokok variabel dari informasi yang tersedia berikut ini ya. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah mengubah data-data dari soal menjadi bentuk Excel ya. Jadi misalnya jumlah produksi 9.000 unit. Nah, ini saya ubah seperti begini. Kemudian 8.000 unit, jadi saya ubah dalam bentuk Excel. Nah, kenapa kita perlu ubah gini? Supaya bisa mudah pengolahan datanya ya, adik-adik sekalian. Nah, ini supaya mudah, supaya gampang, dan supaya enak informasinya ya, gitu ya. Jadi tujuannya adalah seperti berikut. Jadi data yang kita dapatkan dari soal itu mungkin masih kurang enak untuk kita olah, maka kita perlu mengubahnya dalam bentuk yang lebih enak untuk diolah ya. Dan jangan lupa diberi koma ya untuk ribuannya, sehingga kita dapat melihatnya dengan lebih enak ya, seperti itu. Dan seperti biasa, jika kalian dan teman-teman merasa terbantu dengan video saya ya, tolong support video saya dengan memberikan like dan subscribe ya, seperti itu sudah cukup ya. Oke ya. Nah, ini setelah diubah jadi bentuk seperti ini, langkah berikutnya adalah kita melakukan satu pengolahan ya, pengolahan data ya, seperti berikut ini ya. Jadi pertama-tama perlu kita tulis judulnya ya. Jadi di sini PT Gloria laporan harga pokok produksi ya. Dan ini saya perlu koreksi, ini adalah laporan laba rugi. Nah, ini ya, laporan laba rugi ya, per periode ya, full cost ya, gitu. Nah, kemudian
rumus standarnya adalah seperti berikut. Jadi untuk menghitung laporan laba rugi, pertama kita harus menghasilkan laporan biaya produksi dulu ya. Jadi biaya produksi terdiri dari 3 komponen, yaitu bahan baku langsung, bahan tenaga kerja langsung, dan BOP ya, BOP. Nah, di sini karena full cost, maka fixed cost sama variable cost-nya ini jadi satu gabung ya. Nah, gitu. Ya, dan karena tidak ada BDP awal, BDP akhir, BC awal dan BC akhir, maka biaya produksi langsung kita bisa nyatakan sebagai HPP atau harga pokok penjualan. Ya, oke. Kemudian ada penjualan, laba kotor, biaya admin, biaya penjualan. Ya, di mana biaya penjualan baik yang fixed cost maupun variable cost kita gabung, ya, kita jumlah. Ya, baru kemudian ketemu laba bersih sebelum pajak atau EBT, earning before tax. Ya, seperti itu. Oke, nah kemudian tampilannya adalah seperti berikut ya. Jadi bahan baku langsung kita ambilkan dari data sebelah. Bahan baku langsung jumlahnya adalah 250 unit ya, dan per unitnya adalah 9.000 ya. Kita ambil dari data sebelah ya. Nah, sehingga totalnya kita bisa jumlah dengan mudah. Nah, biaya tenaga kerja langsung itu per unitnya adalah 200 ya, kita ambil di situ 200. Biaya harga dan sorry, di sini ada keliru ya. Jadi ini sudah saya perbaiki. Jadi yang pertama adalah price, yang kedua adalah quantity ya. Nah, apakah selalu seperti begini bentuk laporan? Ya tidak ya, ini kebetulan karena datanya seperti begini sehingga cara yang saya pakai adalah seperti begini ya. Jadi kita menyesuaikan dengan soal yang ada ya. Nah, kemudian bahan baku langsung harganya 250, sedangkan unitnya ada 9.000 ya. Nah, kemudian di tenaga kerja langsung per unit itu dihargai Rp200 dan unitnya diproduksi adalah 9.000 ya, berarti totalnya adalah 1.800.000. Kemudian BOP variable cost itu per unit variable cost-nya adalah 150 dan kuantitinya adalah 9.000. Berarti totalnya adalah 1.350.000. Nah, karena di sini adalah full cost, maka fixed cost sama variable cost-nya tergabung jadi satu. Dan fixed cost untuk BOP adalah 1 juta. Ya, gitu. Nah, setelah menemukan BBL, BTKL, dan BOP, maka kita menjumlahkan semuanya dan jumlahnya adalah 6.400.000 ya. Jadi jumlahnya adalah 6.400.000 ya, adik-adik sekalian. Nah, kemudian ya, habis itu kita ingin tahu berapa laba kotornya ya, maka kita perlu tahu berapa penjualan, harga jual per unit, dan berapa unit yang terjual ya. Jadi harga jual per unit adalah 1.000, di sini kan 1.000 ya kan. Nah, sedangkan kuantiti yang diproduksi 9.000 ya. Ya, oke ya, yang diproduksi 9.000 tapi yang terjual hanya 8.000. Berarti kita tulis di sini 8.000 sehingga jumlahnya adalah 8 juta ya. Nah, 8 juta dikurangi biaya produksi atau HPP ya, sehingga selisihnya atau laba kotornya adalah 1.600.000 ya. Sampai di sini paham ya, jadi sekalian. Nah, habis itu kita kurangkan dengan biaya administrasi dan penjualan. Nah, untuk biaya administrasi ini adalah 250.000 ya. Nah, ini kita ambilkan di sini kan. Nah, ini kan 250.000 per periode. Nah, sedangkan biaya penjualan ini dalam soal terpisah menjadi dua. Yang satu adalah biaya tetap, yaitu 200.000 per periode, dan yang kedua adalah biaya variabel, ya, di mana tiap unitnya ditaksir Rp25 dan ada 9.000 unit, sehingga total biaya penjualan secara variable cost, ya. Nah, ini bukan fixed cost, tapi saya ganti ini variable cost, ya, adalah 225.000. Ya,
Nah, kemudian kita kurangkan antara laba kotor dan biaya admin dan penjualan. Ya, sehingga ketemunya labanya sebelum pajak adalah 925.000. Ya. Nah, semoga sampai di sini adik-adik dan rekan-rekan sekalian bisa memahami situasinya, ya, seperti itu, ya, gitu. Nah, setelah itu kita nggak berhenti sampai sini karena kita akan terus ke mana, ke ini ya, ke penyelesaian dari variabel cost-nya, ya. Oke ya, kita menuju ke penyelesaian variabel cost. Nah, sama seperti yang tadi, kita juga harus bikin apa judulnya ya. Jadi judulnya kita bikin ya. Jadi judulnya kita bikin laporan variabel cost-nya. Judulnya kita bikin ya. Ya. Habis itu sama juga polanya dari antara yang full cost sama yang variable cost ini polanya sama atau hampir sama ya. Cuman yang variable cost tentu saja ada beberapa baris tambahan yang lebih panjang dikit ya, gitu. Ya. Nah, jadi bedanya ada pada bagian ini ya, rekan-rekan sekalian, bedanya ada pada bagian ini ya. Jadi kalau untuk yang variable cost ada margin kontribusi, kemudian ini BOP-nya yang di atas adalah BOP variabel. Kemudian biaya penjualannya adalah biaya penjualan dan admin yang variabel. Kemudian habis itu biaya tetapnya dikumpulin. Nah ini ya, jadi seperti ini. Nah ini bedanya di sini ya. Oke ya. Nah tapi yang atas sama ya. Jadi yang atas BBL itu sama karena BBL dan PTKL itu cenderung variabel cost. Nah ini sama. Ya, jadi sama persis seperti tadi. Nah, ya. Nah, ini mohon maaf, ini ada P sama Q-nya agak terbalik ya guys ya, tapi nggak jadi masalah karena ini perkalian ya gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk yang variable costing atau laporan harga laporan laba rugi ya, laporan laba rugi saya ganti. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi secara variable cost ya. Nah ya, nah ini bagian biaya produksinya hanya BOP variable cost saja yang diikutin ya. Jadi ini hanya BOP variable cost saja yang diikutin. Nah seperti ini, jadi hanya 150, 9.000 kali 150, sedangkan yang fixed cost yang 1 juta nggak perlu dimasukin dulu ya. Nah, sehingga biaya produksi yang dalam hal ini adalah sama dengan harga pokok penjualan karena asumsinya dalam soal ini nggak ada BDP awal akhir dan BC awal akhir ya, jadi sama. Nah, kemudian HPP ini akan sebagai pengurang dari penjualan. Nah, penjualannya juga sama 8 juta sehingga laba kotornya di sini 2,6 juta ya. Kalau yang di full cost kan cuma 1,6. Nah, yang di variable costing report itu 2,6 juta. Kenapa demikian? Karena memang dia lebih kecil pengurangnya untuk yang variable cost ya, sehingga labanya jadi gede, lebih membesar gitu ya. Nah, habis itu barulah kita kurangkan dengan biaya penjualan dan admin yang variable cost ya. Yang di sini jumlahnya adalah 225.000. Sehingga ketemu yang namanya laba bersih atas biaya variabel atau yang di dalam laporan ini variable costing dikenal dengan margin kontribusi bersih ya. Jadi yang namanya margin kontribusi bersih itu menurut saya pribadi atau bahasa yang lebih enak mungkin yaitu laba bersih atas biaya variabel aja ya, itu margin kontribusi bersih. Nah, bagaimana dengan biaya tetap? Biaya tetap kita kumpulkan di bawah ya. Jadi yang biaya tetapnya BOP, biaya tetapnya admin, biaya tetapnya penjualan kita kumpulin di bawah ini ya. Kita kumpulin di bawah dan kemudian kita jadikan pengurang sehingga hasilnya jebret sama ya. Jadi sebenarnya untuk laporan full cost atau laporan variable cost
itu jumlahnya akhirnya laba bersih sebelum pajaknya, EBT-nya adalah sama, ya, earning before tax-nya itu sama, cuman komposisinya beda, ya. Nah, variable costing ini tidak wajib ya untuk pelaporan pajak dan pihak eksternal, nggak wajib. Jadi yang umum adalah tetap menggunakan full cost. Jadi variable costing ini banyak dipakai untuk analisis intern, khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang produknya itu murah-murah atau persaingan tingkat tinggi ya. Jadi seperti produk-produk Cina yang bisa menghasilkan produk yang harganya per unit itu sangat murah ya, itu maka mereka harus menggunakan variable costing agar produk itu bisa dihitung HPP-nya secara fair value ya. Jadi betul-betul nilainya betul-betul adil, betul-betul apa ya, istilahnya itu betul-betul ya sekian aja, karena itu yang diperhitungkan untuk produk yang seperti begitu adalah variable cost saja, bukan fixed cost. Fixed cost lah ikut-ikut mestinya ya, seperti itu. Jadi fixed cost itu ya udah, orang punya usaha ya mesti ada biaya tetapnya, tapi yang dibebankan ke produk atau ke unit itu mestinya hanya variable cost saja ya. Nah, itu kalau secara logika seperti itu. Nah, tetapi juga kita kalau mau menghasilkan laporan yang variable cost, kita juga harus siap untuk memilah-milah ya. Jadi komponen biaya ini cenderung ke full cost atau variable cost ya, seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya bagaimana demonstrasi pengerjaan soal seperti begini, bagaimana penyelesaiannya. Semoga soal-soal ini, penyelesaian ini bisa bermanfaat bagi adik-adik dan pekerja administrasi, accounting, dan membuka pencerahan ya, membuka pencerahan. Dan jika ada kurang salah kata atau kurang sempurna, saya mohon maaf sebelumnya. Sampai ketemu dengan video saya berikutnya. Jika pemirsa merasa terbantu, tolong dukung channel saya dengan hanya subscribe sama like aja ya. Oke, terima kasih, selamat pagi semuanya.